Halo, jumpa lagi di channel Faven Chemistry. Di sini saya mau bahas soal-soal penugasan mandiri materi hidrolisis. Materi kimia kelas 11 semester 2. Yuk langsung aja ya, saya mulai. Oke, ada dua soal yang mau saya bahas dan keduanya adalah soal esai. Kita ke soal nomor 1. Hitunglah harga pH larutan kalau dicampurkan N64OH 0,1 M dan HCN 0,1 M juga. Ka-nya si HCN 10 pangkat minus 4, sedangkan Kb-nya N64OH 10 pangkat minus 5. Keduanya katanya dengan volume yang sama. pH campurannya berapa gitu. Oke, kita cek dulu. Ini kan kita punya N64OH katanya. Dan juga ada HCN. N64OH itu adalah basa yang lemah. HCN adalah asam yang lemah. Ya, secara reaksi nanti akan menghasilkan NH4CN plus H2O. Nah, N64CN ini kan garam ya. Nah, karena berasal dari basa lemah asam lemah, maka garam yang terbentuk adalah garam yang terhidrolisis sempurna. Nah, lalu untuk perhitungan pH garam yang terhidrolisis sempurna, kita nggak butuh data molaritas ataupun volumenya. Yang kita butuhkan hanyalah harga Ka dan Kb-nya. Seperti ini. Ya, ini kalau dia garam yang datang dari asam lemah dengan basa lemah, hidrolisis sempurna. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya, kan Ka Kb-nya ada. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 4. Saya tulis 10 pangkat minus 4 aja ya. Kw itu udah tetapan ya. Kalau nggak dikasih tahu berarti 10 pangkat minus 14. Kb-nya 10 pangkat minus 5. Berarti ini kan akar dari 10 pangkat minus 13 ya. Atasnya kan 18 bawah 5. Jadi 13 ya. Bagi 2 aja 13-nya. 10 pangkat minus 6,5. Nah, pH min log ya kan. Dari si H+ dari 10 pangkat minus 6,5. Ya berarti sama dengan 6,5 lah pH campurannya atau garam yang terbentuk. Lebih kecil dari 7 kan? Lebih kecil dari 7 berarti kan bersifat asam. Sebenarnya kita bisa buktikan kalau kita lihat harga Ka dan Kb, di situ terlihat bahwa Ka lebih besar dari Kb kan? Ka 10 pangkat minus 4, Kb 10 pangkat minus 5. Karena Ka lebih besar dari Kb, maka yang dominan adalah si asamnya. Terbukti dengan pH campuran di bawah 7. Itu cara pembuktian gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada typo penulisan soal ini ya. Berapa gram ini nggak ada ya. Karena yang ditanya itu pH-nya, campuran. Jadi kita mulai dari sini. Amonia NH3 0,25 M molaritasnya punya pH 11 plus log 2. Lalu dicampurkan, direaksikan dengan asam formiat HCOOH sebesar 0,09 molar konsentrasinya dan nilai pH-nya 3 min log 6. Lalu yang diminta adalah yang A, pH campurannya si garam yang terbentuk 0,15 M, dan B, derajat hidrolisis alfanya ya dari campuran yang terbentuk tadi. Oke, ada rumus di kanan yang bisa nanti dipakai ya untuk soal nomor 2 ini. Oke, kalau kita perhatikan campurannya kan adalah NH3 dengan HCOH. Seperti soal nomor 1. Berarti ini adalah campuran dari basa lemah asam lemah. Kembali lagi, kalau sama-sama lemah, garamnya nanti hidrolisis sempurna. Artinya nanti kita nggak butuh harga konsentrasi, yang kita butuh adalah harga Ka dan Kb. Permasalahannya nilai Ka dan Kb-nya nggak ada. Jadi tugas kita pertama adalah cari Ka dan Kb dari masing-masing penyusunnya, basa lemah dan asam lemahnya. Kita mulai dulu si amonia ya, NH3. Katanya pH-nya 11 plus log 2. Berarti kan POH 14 dikurang itu ya. 11 plus log 2. Berarti 14 kurang 11, 3. Min ketemu plus jadi min. 3 min log 2.
Dari sini dapat konsentrasi OH min. 2-nya pindah ke depan ya. 3-nya jadi pangkat min. Jadi kita dapatlah OH minnya 2 kali 10 pangkat minus 3. Lalu ada OH min, ada molaritas, kita bisa dapat apa? Iya, kita bisa dapat harga Kb. Hubungannya konsentrasi OH min akar Kb kali molaritas si basanya, si amonianya. OH minnya yang barusan kita dapat 2 kali 10 pangkat minus 3. Kb yang dicari, molaritasnya 0,25 seperempat ya. 0,25 molar. Nah, untuk menghilangkan akar ini kita kuadratkan aja di kedua sisi. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 3 kan jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 kan jadi 4 kali 10 pangkat minus 6. Akarnya lepas. Ya berarti Kb-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi seperempat atau dikali 4. Berarti 16 ya. Kali 10 pangkat minus 6 atau 1,5. Kok 5 sih? 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Inilah harga Kb dari si NH3 tadi. Dengan cara yang sama, si HCOH kita cari juga harga Ka-nya. Mulai dari data pH-nya. 3 min log 6. Ini udah langsung aja ya, dapat konsentrasi H+. 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, caranya sama, rumusnya juga mirip dengan yang di kiri tadi. Ini akar Ka kali MA. Ka yang dicari kan. H plusnya tadi kita udah dapat 6 kali 10 pangkat minus 3. Akar Ka yang dicari, M-nya berapa? 0,09. Berarti kuadratkan lagi kedua sisi supaya akarnya itu lepas ya. 6 kuadrat 36. Ini minus 3 jadi minus 6. Lepas akarnya jadi tinggal Ka kali 0,09. Ka 36 kali 10 pangkat minus 6 bagi 9 kali 10 pangkat minus 2 ya. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, jika sudah ada harga Ka dengan harga Kb, kita masuk ke rumus tadi yang ini, kayak soal nomor 1. Menghitung pH garam yang terbentuk ya. Berarti konsentrasi H+, saya tulis ulang. Akar Ka kali Kw per Kb. Akar Ka-nya tadi sudah dapat 4 kali 10 pangkat minus 4. Kw-nya kalau nggak dikasih tahu dianggap 10 pangkat minus 14 ya. Kb-nya tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Ini saya dapat ini adalah 5 kali 10 pangkat minus 7. Maka pH-nya min log ya. Dari 5 kali 10 pangkat minus 7 ya pindah 7-nya ke depan. 7 min log 5. Sekitar 6,3 ya. Nah, terbukti kan pH-nya lebih kecil dari 7 karena memang Ka-nya yang lebih dominan. Sedikit lebih dominan daripada Kb-nya. Sehingga lebih dominan asam. Pasti pH lebih kecil dari 7. Oke. Masih ada yang B. Ini dimuat-muatin aja ya. Yang B derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis itu alfa ya. Jadi alfanya itu akar Kw per Ka kali Kb. Kw per Ka kali Kb itu adalah Kh gitu. Jadi sebenarnya alfa itu adalah akar dari Kh, konstanta hidrolisis. Atau ini akar dari, kalau dipecah dijabarkan, Kw per Ka kali Kb. Kan semua datanya ada. Masukkan aja. Kw 10 pangkat minus 14. Ka-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 4. Kb-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 5 ya. Nah, ini hasilnya saya dapat 1,25 kali 10 pangkat minus 3. Itulah alfa atau derajat hidrolisisnya.
Atau biasanya dalam bentuk persen ya, kali 100%. Jadi 10 pangkat minus 1 ya, atau 0,125%. Inilah persentase atau derajat hidrolisis garam HCOONH4 yang terbentuk. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kesalahan kekurangan yang ada dalam video ini ya. Oh iya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Vibe and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.